Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan bahasan kita, kajian kita dari kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dirangkum secara sistematis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahumullahu jami'an, sampai pada bahasan yang ke-6, bahasan tentang hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Hadis ini tentu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah Allah itu indah. Dan ini sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Indah zatnya, indah sifatnya, indah apanya? Perbuatannya. Dan semua itu bisa kita lihat pada makhluknya. Ya. Yuhibbul jamal. Berarti Allah memiliki sifat al-mahabbah, cinta. Al-jamal, keindahan. Nah, apa yang dimaksud dengan keindahan yang dicintai sama Allah pada diri makhluknya? Jadi Allah mencintai keindahan pada makhluknya. Apa yang dimaksud keindahan pada makhluk? Yang pertama, apa itu? Penampilan. Ya. Keindahan lahir. Yang kedua apa? Batin. Keindahan batin, yaitu apa? Tauhid. Ya, bertauhid kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Tidak syirik kepada Allah. Ini yang disebut dengan jiwa yang suci. Jiwa yang bersih. Ya. Ini yang disebut dengan qalbun salim. Hati yang selamat dari syirik, kekufuran, bid'ah. Ya, hatinya selamat, hatinya sehat. Yang ketiga, apanya yang indah? Perbuatannya. Artinya perbuatannya dipenuhi dengan al-inqiyad, kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Yang keempat, indah pada tutur katanya, ucapannya. Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Berarti apa ini? Batin. Kan gitu kan? Ittaqullah. Berarti apa? Perbuatan. Wa qulu qawlan, ucapkan tutur kata yang baik. Apa itu? Batin, iman, tauhid, kemudian perbuatan, ketakwaan, dan ucapan. Wa qulu qawlan sadida. Ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, batin, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Laisal mu'minu bita'an walal la'an walal fahish walal badhi
Dan masih banyak hadis lain. Orang yang beriman tidak suka mengutuk orang. Wala la'an, melaknat, ta'an, tidak suka menyampaikan kata-kata tuduhan kepada orang lain. Walal fahish, dan tidak pula mengucapkan kata-kata al-fuhsh, jorok, kotor. Al-badhi, dan tidak pula mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Timbulannya orang yang beriman mulutnya enggak kotor, enggak jorok, enggak menyakiti orang. Ya, inilah indah. Ya, indah penampilannya. Kemudian hatinya tauhid, perbuatannya taat, ucapannya indah. Nah, inilah al-jamal, inilah keindahan. Lalu selanjutnya Imam Ibnu Qayyim membuat suatu penjelasan yang sangat bagus. Meluruskan cara pandang terhadap keindahan. Ya, beliau di sini bicara tentang pandangan kelompok-kelompok yang ada di kalangan manusia ini terhadap keindahan. Jadi pandangan orang terhadap keindahan. Beliau menjawab, ada dua kelompok yang keliru dalam memahami konsep keindahan pada hadis di atas sehingga mereka tersesat. Hadis di atas, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allah mencintai keindahan, yaitu pada makhluknya. Nah, ada dua kelompok yang salah dalam memahami hadis ini. Sehingga mereka berada dalam kesesatan, sesat. Siapa dua kelompok ini? Yang pertama, perhatikan ini. Ya, ini bahaya nih. Kelompok pertama ini menyatakan segala yang diciptakan Allah itu indah. Hati-hati ini kalimat ini. Hati-hati kalimat ini. Ini bahaya ini kalimat ini. Segala yang diciptakan Allah itu indah. Semuanya yang Allah ciptakan indah, nggak ada yang jelek. Ciptaan Allah. Lihat kalimatnya. Segala yang diciptakan semuanya indah. Berarti yang dimaksud di sini apa? Makhluknya. Berarti dia menilai bahwa semua makhluk itu indah. Bukan yang dimaksud di sini adalah zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah makhluknya. Semua makhluk indah. Ya. Dia mencintai segala yang dia ciptakan. Berarti Allah mencintai semua makhluknya. Allah mencintai semua makhluk. Kenapa? Karena semua makhluknya indah. Hati loh. Ini pandangan yang tersesat loh ini. Ini menyesatkan ini pandangan ini. Kok bisa? Anda cermati nanti. Maka kita pun harus mencintai seluruh ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan Allah itu indah. Berarti Allah mencintai semua makhluknya. Berarti pula kita manusia juga harus mencintai semua ciptaan Allah. Karena semuanya indah. Paham pemikiran ini? Oleh karena itu, kami tidak membenci. Nah, ini garis bawahi, ini bahaya di kata-kata ini. Kami tidak membenci sedikit pun apapun yang diciptakan oleh Allah. Kami tidak akan benci apapun yang Allah ciptakan. Semua yang diciptakan Allah itu saya mencintainya
dan CS saya. Saya CS-an sama dia. Jadi babi itu ciptaan Allah. Berarti babi apa? Indah. Berarti Allah mencintai babi. Jadi saya CS-an sama babi. Hati-hati loh ya, kalimatnya indah loh. Kalau Anda tidak paham, nyungsep Anda bersama komentar ini. Ya. Jadi kalau ada orang kafir berarti apa dia? Indah. Berarti Allah cinta sama dia. Baru paham sekarang ya? Dari tadi nggak ngeh kamu ya. Jadi kalau ada cewek pakai bikini, indah itu jemaah. Indah banget itu sudah sama. Apalagi dia masih baru numbuh berkembang. Waduh, indah sekali kata mereka. Kan Allah cinta keindahan. Lo jangan munafik dong. Deh, nyambung sekarang. Mereka juga mengatakan, nih ungkapan kelompok yang sesat ini. Siapa saja yang memahami bahwasannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari ciptaannya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Paham ini? Siapa saja yang memahami bahwasannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari ciptaannya, niscaya ia akan melihat semuanya begitu indah. Jadi kalau Anda melihat bahwa semua yang ada di sekitar kita ini adalah ciptaan Allah, berarti semuanya, berarti Allah mencintainya. Berarti Anda juga cintainya. Jangan benci. Salah seorang penyair dari kalangan mereka mengatakan, ini syair ini kalau diterjemahin kayak makan soto nggak pakai garam, nggak enak. Apabila Anda memperhatikan alam ini, segala yang ada di dalamnya akan terlihat indah. Orang-orang tersebut berdalih dengan firman Allah. Apa dasar mereka? Firman Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Allah menjadikan semua makhluknya indah. Makanya semuanya indah. Begitu juga firman Allah. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'in. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna. Berarti indah. Segala sesuatu. Firman Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Berarti semuanya indah pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Menurut mereka, orang yang sesungguhnya mengenal Allah adalah orang yang secara terang-terangan meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini indah. Tanpa terkecuali. Lihat kalimat ini. Tanpa terkecuali. Ia tidak akan melihat adanya kejelekan atau cacat di alam ini. Apa konsekuensi hukum dari keyakinan ini? Konsekuensinya adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama ini tidak memiliki rasa cemburu karena Allah. Kenapa? Semuanya berarti kekufuran itu indah. Syirik itu, bid'ah itu, maksiat itu, berarti Allah mencintai kufur. Berarti Allah mencintai syirik. Berarti Allah mencintai maksiat. Semua indah. Anda pun harus cinta sama ini semua. Nggak boleh membenci.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Jadi apa? Liberal ya sekarang. Semuanya baik, Mas. Semua kan ciptaan Allah. Anda jangan mengklaim diri Anda yang paling baik dong. Anda ciptaan Allah, dia juga ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu baik dan indah. Jangan dijelek-jelekin. Kan gitu kan? Nah ini menyesatkan. Berarti di mata orang ini tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Sudah, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Jadi kalau ada orang kafir, ya baik dia. Kalau ada orang yang berbuat syirik, berarti dia baik. Jadi kalau ada orang yang zina, narkoba, ini itu berarti apa? Baik. Berarti apa? Tidak usah didirikan Badan Narkotika Nasional. Kan baik. Tidak usah dibuatkan lembaga asusila. Nah, nggak usah. Rehabilitasi, nggak usah. Kan semuanya barang. Ya nggak usah kalau begitu dimunculkan barang KW1, KW2, KW3. Kan semuanya baik. Rusak tatanan kehidupan jemaah. Rusak kan semuanya? Semua rusak, Mas. Berarti sampah itu baik. Ya silakan gulung-gulung di sampah kono, Mas. Berarti bangkai itu baik. Kan rusak sudah tatanan. Auzubillah. Dia tidak akan membenci dan memusuhi musuh Allah karena Allah. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada. Karena semuanya baik. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, udah biarin, itu baik juga kok. Udahlah, yang penting kan dia sholat, udah baik. Kalau lihat orang kafir, ya udahlah baik, itu kan dia juga punya ajaran, aturan. Berarti sampah juga baik. Na'udzubillah. Tidak meyakini ada kewajiban jihad di jalan Allah. Tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Karena dia menganggap jihad itu apa? Mengotak-ngotakkan kebenaran. Penetapan hukum mengajak masyarakat untuk kembali kepada hukum Allah berarti apa? Mengajak orang untuk fanatisme, bahasa dia. Na'udzubillah. Mereka melihat bahwa keindahan fisik laki-laki dan perempuan adalah salah satu keindahan yang dicintai Allah. Akibatnya mereka beribadah dengan kefasikan mereka. Jadi perempuan yang membuka auratnya indah itu. Itu keindahan, kecantikan. Anda aja yang ngeres. Kan gitu kan? Sama laki-laki, ganteng, keren, perempuan. Nggak ada yang mengingkari. Yang ngeres Anda yang ngelihat. Jadi ikan asin digeletakin. Dimakan kucing. Yang salah siapa? Yang disalahin siapa? Kucing diuber-uber, kucingnya dikepuk-kepuk, ditimpuk-timpukin. Yang geletakin ikan asin, enggak salah. Lo enggak salah. Baik. Yang salah siapa? Kucing. Ini pakai logika apa ya? Enggak paham saya. Logika bahlul. Ini cuma menyesatkan. Na'udzubillah. Bahkan ada di antara mereka yang sangat ekstrim hingga menganggap ilah atau sesembahan yaitu Allah
itu menampakkan diri melalui keindahan fisik tersebut dan menyatu di dalamnya. Karena mereka mengatakan, karena hadis ini bilang Allah mencintai keindahan. Berarti kalau ada indah, berarti zat Allah menyatu di dalam keindahan ini. Zat Allah menyatu di dalam keindahan ini. Allah itu di mana-mana berarti. Dan Allah bisa menyatu dalam zat yang indah. Jika ada seorang penganut panteisme, yaitu paham menyatunya Tuhan dalam alam semesta, manunggaling kawula Gusti. Jadi menyatunya zat Allah dengan makhluk. Jadi kalau ada anjing menggonggong, dia akan bilang, "Labbaik ya Allah. Saya mendengar panggilanmu ya Allah." Kenapa? Indah kok gonggongannya. Jadi kalau masuk kamar mandi berarti Allah berada di kamar. Ya begitulah seterusnya. Mau nyatu kok sama manusia. Makanya pencetus pemikiran ini Ibnu Arabi digorok lehernya oleh para ulama. Maaf, bukan Ibnu Arabi, salah saya. Siapa namanya? Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj. Penerusnya Ibnu Arabi yang kabur, yang membuat kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Sampai sekarang pemikiran-pemikiran itu masih bergentayangan di masyarakat. Kok gentayangan Ustaz kayak hantu? Ini lebih dari hantu ini. Ia akan menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan salah satu ekspresi atau perwujudan Tuhan. Dan mereka menamainya dengan manifestasi keindahan. Bahasanya so apa? Keren. Padahal kufur ini. Ini pemikiran iblis. Paham yang pertama? Lahirnya apa? Kekufuran. Ini kufur ini. Hati-hati. Yang diusung oleh kaum liberalis. Dan mereka-mereka yang berbuat syirik pun akhirnya mengusung pemikiran ini. Udah semua ini baik, nggak usah disalah-salahin. Mereka yang berbuat bid'ah juga begitu. Kemaksiatan juga akhirnya dianggap sama, indah. Bisnis yang haram itu sudahlah mas. Itu yang disebut riba, itu riba zaman dulu. Sekarang sudah berubah konteksnya. Dan semua akhirnya dianggap apa? Indah dan kebutuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kelompok yang kedua berpendapat sebaliknya. Wah, kontradiksi ini. Sebaliknya. Apa itu? Mereka mengatakan bahwa Allah mencela keindahan bentuk. Berarti semuanya jelek. Semuanya jelek. Yakni kesempurnaan perawakan dan fisik. Kelompok ini berdalih dengan firman Allah tentang orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian melihat mereka yaitu orang munafik, maka tubuh mereka akan mengagungkanmu. Artinya apa? Celaan. Berarti Allah mencela yang namanya keindahan ini. Jelek. Firman Allah, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Hati-hati baca ayat ini. Harus belajar makhraj huruf. Nggak bisa lidahnya digosok sama emas. Jam 1 malam. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya. Rumahnya keren, perabotnya keren, hartanya mewah. Dan lebih sedap dipandang mata.
Ganteng-ganteng mereka. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah tidak pernah menciptakan manusia kayak mereka. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Abu Jahal itu ganteng. Kata orang Jawa Timur, ganteng pol. Abu Lahab itu ganteng. Abu Jahal, badannya itu kayak orang rajin olahraga gitu. Dadanya bidang, rambutnya panjang di bawah kuping, putih, keren, suaranya menggelegar, duit akeh, ganteng. Tapi siapa? Abu Jahal. Jadi pandangan mereka sudah nggak ada yang indah, itu nggak ada, semua jelek. Dan yang dimaksud asasan wari ya di sini dalam hal harta dan penampilan luar mereka. Dan menurut Al-Hasan yaitu Al-Basri maksudnya adalah rupa-rupa mereka. Selain itu mereka juga berdalihkan dengan riwayat dalam Sahih Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa muka kalian dan Allah tidak akan melihat harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah hati dan perbuatan kalian. Mereka berkomentar terhadap hadis di atas. Sudah dimaklumi bahwasannya yang dinafikan, dibuang oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini bukan pandangan mata Allah, melainkan yang beliau nafikan ialah pandangan cintanya. Jadi Allah tidak mencintai fisik, harta, enggak. Jadi tidak ada yang indah di fisik manusia. Penampilan, harta, benda ini semua enggak ada yang benar. Enggak ada yang baik. Sudah enggak ada semua. Mereka juga berargumen Allah mengharamkan kita memakai pakaian sutra. Laki-laki. Memakai emas, bejana emas dan perak. Padahal dua benda tersebut termasuk benda yang paling indah di dunia. Tapi haram. Berarti tidak ada sudah di dunia yang indah ini, tidak ada. Di ayat lain Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Jangan engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Sebagai apa? Bunga keindahan dunia. Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Berarti dunia tidak ada yang indah. Semua dunia ini jelek. Al-badadatu minal iman. Lalu kesimpulan mereka apa? Berpakaian lusuh, sederhana, kucel, dekil. Itu iman. Jadi ngajak apa? Ini yang disebut oleh kelompok ini dengan istilah zuhud. Ngajak hidup kere. Apa? Ngajak urip kere jamaah. Kenapa? Semua dunia jelek. Jelek. Jadi bertolak belakang yang tadi ya. Semua indah. Jadi kalau bisnis udah nggak ada yang haram, nggak ada. Nggak ada yang dilarang. Semua baik. Udah. Lu jangan sok munafik lo. Ngomong haram. Surga milik nenek lo apa? Ngamuk dia tuh. Kalau yang ini, sudahlah. Semua tinggalkan. Ngajak kiri. Allah aneh-aneh ya. Tapi bagi masyarakat, dia punya dalil. Jadi tidak semua yang berdalil itu benar. Loh kok bisa Ustaz? Ya, karena dia menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Memaknai dalil dengan makna yang salah. Lah orang Ansor, kamu aja dia dalilnya banyak. Kan semua punya dalil. Ya, menempatkan dalil bukan pada tempatnya atau memaknai dalil dengan makna yang
Makanya pentingnya kita belajar dalil dan maknanya dari para ulama salaf dulu yang benar. Dari sahabat, dari tabi'in. Kemudian Allah juga mencela orang-orang mukmin yang bersikap berlebihan. Sementara sikap berlebihan tersebut tidak hanya terkait hal makanan dan minuman, tetapi juga bisa terkait dalam hal pakaian. Makanya nggak boleh, sehingga bagi mereka pakaiannya apa? Lusuh, kucel, dekil. Untuk meluruskan, nah beliau mulai berkomentar di sini, meluruskan dua pendapat yang salah. Paham kesalahan dua pendapat tadi? Oke. Beliau mau membantah dua pendapat ini, tapi bahasanya halus, Masya Allah, sopan sekali ya. Untuk meluruskan dua pendapat yang kontradiktif ini, meluruskan, halus kan? Kenapa kok bahasa mulut? Ya karena pendapatnya melenceng, tersesat. Jadi dilurusin, dilempengin. Karena Islam ini adalah sirat mustaqim, jalan yang lurus. Kita perlu memahami bahwa keindahan rupa wajah maksudnya, ganteng, cantik, pakaian, dan penampilan fisiknya, badannya, rupa wajahnya, penampilan dia, pakaian dia, atau sekarang kendaraan dan sebagainya. Terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada pula yang tidak mengandung pujian maupun celaan. Keindahan fisik yang terpuji ialah keindahan yang ditujukan karena Allah untuk membantu meningkatkan ketaatan kepada Allah serta demi melaksanakan perintah dan memenuhi seruannya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau berpakaian indah untuk menerima para delegasi. Jadi dia pakaiannya indah. Boleh? Boleh. Untuk apa? Ya untuk menerima tamu, untuk berhadapan dengan orang. Seperti Rasulullah SAW dibeliin baju indah oleh Abdullah bin Umar. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ketika perjalanan beliau itu sudah dekat dengan Madinah, beliau berpapasan dengan 2 sahabat, kalau nggak salah Tolha, berpapasan yang baru pulang dagang dari Syam, bawa pakaian apa. Ngelihat Rasulullah SAW sama Abu Bakar, Rasulullah SAW dikasih baju yang indah, ya Rasulullah, kenakan baju ini agar engkau menemui mereka di Madinah nanti dengan penampilan yang indah. Dipakai. Begitulah baju yang indah-indah ini dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun berfirman di Al-Quran kan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah pakaianmu yang indah ketika kamu pergi ke masjid. Jadi, pakai yang indah. Kemudian hadis bahwa Rasulullah SAW mencintai minyak wangi. Hubbiba ilayya min amri dunya. Dari perkara dunia yang aku cintai adalah minyak wangi sama istri yang berpenampilan cantik. Waduh. Jadi modalin istri kalian jamaah ya. Seneng dia. Tapi lek wis tua ya wis tua itu. Wis tua kada ke salon. Ana pernah makan sama anak-anak. Kan soto. Ada nenek-nenek. Mukanya didandanin pakai itu warna-warni itu rambutnya harusnya ya putih, diapain? Disasak ya. Nggak ngerti anak. Enggak cerita baru kok ini. Teman-teman itu cerita baru. Saya lagi makan sama anak-anak.
Anak bisikin, pengen ngelihat keteknya. Kata istri saya, hus, ketek orang ini. Anu saya ketawa geli anak saya. Ya mbok ngoco, kata orang Jawa. Ngaca. Umurmu berapa? Nggak ngaca. Ya kan? Kalau perempuan cantik, muda apa, ya masih dikatakan apa? Wajar. Karena memang dia muda. Nah, ini wis tua ya Allah. Uzur. Ini pakai aquaproof, yang ini pakai apa dekolit, yang ini pakai apa namanya? Wis nggak tahu saya, Allahu Akbar. Saya nggak tahu namanya, Bu, ya siapa. Ya ini kemana lah. Jadi menggunakan pakaian. Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Wahai Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang bajunya itu bagus, sendalnya bagus. Apa ini termasuk riya? Dilarang. Ingin dipuji orang? Rasulullah tidak. Ini nikmat Allah. Kemudian hadis yang lalu, Allah mencintai orang yang apa? Menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi ya jangan terus pakai apa namanya gelang itu dijejer sampai sini ke sini ya. Jalan miring gitu. Ana pernah ngisi pengajian di Gedung Zaman Batu ini loh. Tahu Gedung Zaman Batu? Rawa Pening. Rawa Pening di masjid lantai atas kan masjid tuh. Ana ngisi di situ. Masuk lift. Ada orang itu jarinya semua pakai cincin. Sampai lehernya cincin. Ana bilang, Mas, sing normal-normal aja toh Mas. Ana bilang, itu ketawa satu lift. Ya Allah, Mas, lima-limanya Anda pakai cincin. Jadi intinya, Rasulullah SAW memakai baju bagus untuk tamu. Rasulullah SAW pakai baju bagus ketika hijrah yang mau nyampe ke Madinah. Boleh. Sahabat pakai baju bagus. Begitulah jemaah. Memakai baju bagus untuk ketaatan kepada Allah. Ke masjid kita disuruh pakai baju yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian Idul Fitr. Rasulullah SAW kalau Idul Fitri memakai baju yang paling indah yang beliau miliki. Jadi intinya tidak ada apa-apa. Ya. Jadi ini keindahan. Sama halnya dengan pakaian sutra pada peperangan guna menunjukkan keangkuhan dalam medan pertempuran. Jadi bagi laki-laki ketika dia bertempur perang, ya, lalu dia pakai baju sutra itu boleh. Tapi khusus perang. Buat apa? Menunjukkan di depan lawan itu bahwa wah ini musuhnya gagah nih. Gagah-gagah ini musuhnya mentereng kuat-kuat. Tuhan. Sehingga musuhnya apa? Mimpes, tahu mimpes jemaah. Menciut. Jadi ketika ini cerita sejarah akhirnya ya. Seperti kisah utusan dari Abu Jahal ketika diutus untuk melihat pasukan Rasulullah SAW. Dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, al-balaya tahmilul manaya, wa nawabikhu yathrib, tahmilu summan naqi'. Kalau nggak salah kata-katanya. Ini adalah onta-onta yang tidak dikasih makan dan tidak diperah dan berada di kuburan pemiliknya. Artinya apa? Siap mati walaupun nggak makan, nggak minum. Siap mati ini onta ini. Maksudnya siapa? Ini sahabat muhajirin selalu berada di samping Muhammad
Dan walaupun dia nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Yang penting saya akan membela apapun yang terjadi dengan Muhammad. Adapun yang satunya adalah onta-onta yang lagi membawa racun mematikan bagi lawannya. Wahai Abu Jahal dan orang musyrik, mending wangsul saja. Yuk mulai yuk, wes pulang yuk pulang, jangan ikut-ikutan perang. Aduh, mati kita. Anda ini berhadapan orang begini yuk pulang. Nah, ini boleh pakai itu, tapi kalau di luar perang nggak boleh. Jadi karena Allah boleh. Kita dengarkan azan. Ya, kita lanjutkan. Berarti kalau seorang istri memakai bajunya yang indah, dandan yang indah, untuk siapa? Untuk suaminya, ini keindahan yang terpuji.
Ya. Yang kedua, keindahan fisik yang tercela. Ya, lawannya berarti. Kapan? Segala keindahan yang ditujukan untuk tujuan duniawi dan untuk meraih kedudukan atau popularitas. Bukan untuk ibadah dia. Menampilkan keindahan fisiknya dan pakaiannya untuk popularitas aja. Nah ini berdosa ini. Inilah yang berdosa. Na'udzubillah. Lahir dari kesombongan dan keangkuhan dan dijadikan sebagai sarana pemenuhan hawa nafsu serta menjadi puncak asa dan cita-cita. Dan umumnya jiwa manusia sangat cenderung kepada keindahan yang seperti ini. Ini dikenal dia dengan itu. Ya, menunjukkan kesombongan, keangkuhannya dia. Ini yang tercela. Tapi yang ketiga, mubah. Keindahan fisik yang tidak ada kaitan dengan pujian dan celaan. Namanya mubah. Boleh. Segala keindahan fisik yang terlepas dari kedua tujuan dan sifat. Jadi kesimpulannya apa? Innamal a'malu. Kalau niatan dia adalah ini bagian dari ketaatan saya kepada Allah. Dia dapat pahala dia. Tapi kalau keangkuhan, kesombongan, tercela. Atau dia niatkan untuk menutup aurat, ya dapat pahala dia. Tapi kalau enggak sana, enggak sini, ya boleh-boleh aja. Dan inilah pada aslinya hukum pakaian. Jadi pada aslinya pakaian itu boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja kok Anda pakaian. Yang dilarang adalah Anda memakai dengan keangkuhan, kesombongan, syuhrah, ingin dikenal di tengah masyarakat dengan pakaiannya itu. Nah ini yang haram. Atau pakaian yang memang terlarang bagi perempuan. Lalu apa makna hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal? Berarti hadis ini mengandung dua, kata Ibnu Qayyim. Pilahan dua. Pertama berkaitan dengan Allah. Yang kedua berkaitan dengan siapa? Manusia. Berkaitan dengan Allah, bahwa Allah itu memang indah. Yaitu zatnya, sifatnya, perbuatannya indah. Kita tahu dari mana? Dari indah buahnya, yaitu makhluknya. Ketika makhluk indah, maka Allah akan jauh lebih indah dari itu semua. Pilihan yang kedua adalah manusia. Bagaimana manusia yang indah, penampilan fisik ketika memiliki tujuan ketaatan kepada Allah. Tauhidnya, perbuatannya, dan ucapannya yang sesuai dengan tuntunan. Berarti selain dari ini jatuhnya apa? Tercela dan buruk. Inilah pandangan yang benar terhadap masalah keindahan. Wallahu a'lam. Kita masuk berikutnya pada bahasan yang ketujuh, masih pada tema besar yaitu mengenal Allah. Antara orang beriman dan orang kafir. Bagaimana orang beriman mengenal Allah dan bagaimana orang kafir. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Silakan. Mas. Sebentar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustadz, kita senang apabila berada di belakang imam yang bacanya enak. Nah, kita bisa sholat, bisa lebih tenang, lebih khusyuk. Nah, ketika kita berusaha menjadi imam dengan seperti itu,
apakah itu termasuk riya karena kita ibaratnya ingin berfokus sama orang gitu. Terkadang ada bising-bisikan, nggak usah ini banget, nanti takut jatuh kepada ria. Apakah harus memilih dengan biasa saja? Apakah tetap kita berusaha untuk mengindahkan? Seperti itu aja. Terus? Yang saya tanyakan apakah menjadi termasuk ria seperti itu? Karena kita pertama senang saat kita di belakang imam yang suaranya enak, kita merasa lebih suka, lebih tenang. Dan saat kita jadi imam, kita berusaha seperti itu agar mau kita juga lebih tenang gitu. Ya, barakallahu fiik. Apakah orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah itu terlarang, atau kita sholat di belakangnya terlarang karena nanti jadi mengharap keindahan atau riya dan sebagainya? Para jemaah sekalian, membaca Al-Quran dengan suara indah itu malah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya, ma'adhinallahu li syai'in ka'idnihi li nabiyyin hasanas sawti bil Qur'an yajharu bih. Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu seperti Allah mengizinkan kepada nabinya yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah, lalu suaranya dikeraskan. Berarti Allah malah mencintai orang yang membaca Al-Quran dengan suara indah. Malah disuruh kita baca suara indah. Dan di dalam hadis sahih yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Yajharu bih. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memperindah bacaannya dalam Quran dan mengeraskan suaranya. Jadi kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk memperindah bacaan Quran. Dan juga hadis Rasulullah SAW, kisah Abu Musa al-Asy'ari yang lagi sholat, ya, kemudian mendengar bacaan Al-Quran yang indah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Dia dikasih suara yang indah seperti Dawud, suaranya Nabi Dawud. Rasulullah SAW juga pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Iqra alayya Al-Quran. Wahai Abdullah, kamu bacain Quran kepadaku ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, aku bacain Quran untukmu. Bukankah Al-Quran ini turun kepadamu? Kok aku yang baca? Ya. Kenapa? Karena bacaan Abdullah bin Mas'ud itu indah. Ya. Siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti sedia kala, lihat bacanya Abdullah bin Mas'ud. Bacaan Abdullah bin Mas'ud itu mirip seperti bacaan Jibril waktu baca pertama kali. Oh, indah bacaannya jemaah. Jadi apa itu termasuk riya? Tidak. Dengan catatan para ulama mengatakan itu adalah memang asli suaranya, bawaan dia. Nah, yang dilarang berarti apa? Tanattu'. Tanattu' itu apa? Dipaksain, maksa diri untuk mirip. Ya, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang memaksakan diri. Bismillah. Aku pernah sholat taraweh di satu masjid. Dulu. Kemudian nanti disuruh ceramah, ada ceramah. Habis itu imamnya, aduh itu mulut mencong-mencong. Bismillahirrahmanirrahim. Bubar terawih, anak panggil ketua DKM sama Mas. Saya masih ada berapa jadwal di sini? Ada 2 atau berapa?
mohon maaf saya tidak mau nginjak kaki masjid di sini Mas. Kenapa? Tidak ridho saya sholat di belakang orang ini. Loh kenapa Ustaz? Mulutnya mencong-mencong. Kok Ustaz tahu? Sudah nggak usah nanya kamu. Saya bilang. Ini tanattu', memaksakan diri untuk mirip dengan si bacaan qari fulan. Ketika dia capek, aslinya keluar. Aslinya tuh keluar tuh, miring tuh aslinya. Nah, jangan nggak boleh inti kalau biarkan dosa kalian semua saya bilang. Nah, kalau seperti ini nggak boleh malah haram. Ngalir aja. Kalau memang Anda dikaruniai oleh Allah suara yang indah, alhamdulillah. Suaranya indah, bacaannya bagus, hafalannya banyak, dia yang layak untuk jadi imam. Oh ini hafidz Quran, tapi satu lagi hafalannya dikit. Dua-duanya memiliki bacaan yang bagus, tapi yang satu suaranya enak, yang satu suaranya enggak. Ya suaranya yang enak, yang lebih berhak. Jadi ini bukan termasuk riya atau apa, tidak. Memang asli suaranya itu. Inti apa-apain ya memang suaranya begitu sudah. Memang suara aslinya apa? Indah memang. Ada lagi? Ya, sebentar. Assalamualaikum, sebentar pakai mic-nya. Akhir-akhir ini kan kita sering melihat di media sosial Ustaz, beberapa orang-orang yang mengaji dengan langgam Jawa misalnya. Malah saya pernah melihat ada yang mengaji dengan langgam blues. Di Amerika itu kesannya kan kayak indah gitu. Gimana Pak? Iya. Seseorang mengaji dengan langgam Jawa atau langgam ini atau yang ina itu yang lain. Jawabannya adalah menurut saya pribadi, pertama, kita secara umum tidak boleh menghukumi secara general. Saya pribadi mengatakan bahwa satu, jika memang itu asli gayanya dia, Anda suruh baca apapun memang begitu. Nggak dibuat-buat maksud saya. Asli dan bawaan dia, ya nggak masalah dong. Memang bawaan dia begitu kok. Ya. Yang kedua, jika dia melakukan itu memang faktor kesengajaan menyamakan Quran dengan langgam-langgam ini, atau biar masyarakat menilai bahwa Quran ini harus dinasionalkan sehingga melahirlah Islam Nusantara. Tidak, ada haram, ini penghinaan terhadap Al-Quran. Minimalnya ini haram. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Begitu pula menyamakan suara Al-Quran dengan dengan suara-suara musik. Disamakan dengan musik ini, musik itu. Kalau bawaan dia memang begitu kebetulan sama, ini tidak masalah tuh. Tapi kalau dibuat-buat biar sama dengan musik ini, sehingga memberikan penilaian Anda jangan mengultuskan Quran. Ini sama aja. Kan begitu kan penilaiannya akhirnya. Menyamakan minimalnya. Menyamakan Quran dengan lagu-lagu musik. Ini penghinaan terhadap Al-Quran dan ini haram hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Jadilah diri Anda sendiri kalau ngaji ya. Ya kalau memang suara indah itu karunia dari Allah, kalau suara Anda begitu ya sudah itu karunia dari Allah. Silakan Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan keindahan ini Ustadz, bagaimana dengan para pengusaha salon, butik, terkait dengan para karyawannya yang notabene dia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bagaimana hukumnya dan mohon solusinya. Ya, mereka yang bekerja di salon-salon, apa hukumnya? Ini juga sama, tidak bisa kita hukum secara general. Ya kan? Bisa jadi orang masuk ke salon, pertama dulu,
desain salonnya dulu. Jika desain salonnya adalah bentuk salon yang terpisah antara laki dengan perempuan, maka ini boleh. Tergantung pada penjelasan berikutnya. Secara desainnya dipisah laki perempuan, nah ini yang syar'i. Tapi kalau salonnya campur aduk, ini namanya jualan gado-gado. Ada pare, ada tempe. Berarti apa? Tidak boleh. Dari awal sudah haram. Anda nyampur aduk antara laki dengan perempuan. Tidak boleh. Karena orang yang di salon pasti auratnya akan terbuka dan kelihatan. Pasti buka ininya, dibuka badan dan sebagainya. Kemudian, siapa orang yang ingin dirawat, istilahnya perawatan kalau bahasa cewek. Perawatan di salon. Mau ngapain dia perawatan? Untuk siapa dia melakukan perawatan? Kalau jawabannya dia melakukan perawatannya untuk suaminya. Biar kelihatan cantik di depan suaminya. Nanti biar rumput rumah saya akan selalu hijau dan indah dipandang mata. Maka Anda dapat pahala dari situ. Karena tempatnya sudah tertutup khusus perempuan. Tapi kalau dia melakukan perawatan untuk siapa? Untuk abang ojek, ojol, dan untuk orang di pinggir jalan. Dan untuk nampang di layar, dan untuk nampang di teman-teman kantor, maka ini haram hukumnya, dosa besar. Ya, begitulah. Nah, lalu bagaimana dengan pekerja yang di situ? Maka kita bisa melihat dengan jelas, oh ini salon terbuka atau memang salon dengan tujuan niatan yang baik. Itu akan kelihatan. Salonnya terbuka, laki perempuan bisa masuk bebas, ya kan? Apalagi yang tukang moles dan gosok-gosoknya nyampur, kadang perempuan gosokin laki, yang laki ini sih setan-setanan jamaah. Kalau bahasa saya ya. Terus bagaimana penghasilannya? Ya kelihatan sih haram. Ya. Jadi ini haram, tidak boleh penghasilannya seperti itu. Ya. Tapi kalau mau bikin Anda, bikinlah salon tertutup, salon khusus perempuan tertutup semuanya. Berarti yang datang ke situ nggak mungkin orang yang ingin bersolek, nggak mau ke situ, ngapain? Apaan nih? Salon apaan nih? Nggak bakal mau. Ya kan, yang pasti datang ke situ adalah mereka yang muslimah yang ingin berdandan untuk sang suami terganteng di dunia. Terus ada lagi? Ya silakan. Ustadz, izin Tumben banyak. baca dulu Ustadz dari sini Ustadz. Boleh, Oh, Ustadz? sebentar Bu ya, baca dari yang nungguin di rumahnya Bu. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Salam. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ibnu Qayyim. Semoga Ustadz dan keluarga juga kaum muslimin dimanapun berada senantiasa Amin, dalam amin, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, seperti apa pakaian yang haram bagi wanita Ustadz? Dari warnakah atau yang bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Wah ini sih pengajian sendiri. Seperti apakah pakaian wanita yang haram dan boleh? Jawaban saya sederhana. Silakan Anda membaca buku namanya Hijab Al-Mar'a Al-Muslimah. Atau bahasa Indonesianya Jilbab Wanita Muslimah. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan di sana kriteria-kriteria pakaian wanita yang syar'i. Kalau nggak salah ada 8 atau berapa yang beliau sebutkan di buku itu. Ya, jadi saya sarankan Anda silakan baca buku itu. Tebel Ustadz? Enggak, tipis bukunya. Ya tipis banget enggak, tebel enggak, ya biasalah. Ya, kira-kira Anda duduk sebentar baca itu atau dibanding dengan tangan Anda mainan Facebook, insya Allah lebih lama mainan Facebook. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin Allahumma. Begini Pak Ustadz, setelah saya hijrah mengikuti kajian sunnah, saya baru tahu kalau
tidak ada ritual doa bersama seperti membaca Al-Fatihah pada suatu acara atau pembukaan. Tapi dalam hal ini di kantor saya setiap mulai briefing atau setelah briefing pasti ada Al-Fatihah, doa bersama dengan seluruh pegawai. Saat itu saya konflik batin karena saya berada di tempat yang saya tahu tidak semestinya mengucapkan doa bersama tersebut. Bagaimana cara saya menyikapi karena itu dari atasan juga Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam madhab Syafi'i. Seperti Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, ketika bicara tentang janazah, beliau sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena, kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah kayaknya, kata beliau. Ini jengkel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Imam San'ani ini Syafi'iyul madhab. Ini adalah ulama dalam madhab Syafi'i yang diakui kesyafi'iannya. Ya. Jadi inilah yang dinyatakan para ulama. Itu adalah amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan sama sekali. Kalau mereka mengatakan, loh ini kan baik, apa salahnya sih? Jadi seakan-akan syariat Islam ini nggak punya aturan, nggak punya tuntunan. Anda perlu membuat tuntunan dan aturan sendiri. Yang ketiga, kenapa Anda membaca Al-Fatihah, nggak membaca surat An-Nas aja? Mari kita memulai ini baca, mari kita surat An-Nas, An-Nas gitu mulai begitu. Coba ayo. Kenapa kok Al-Fatihah atau Al-Baqarah aja sekalian? Al-Baqarah gitu. Nongkeng-nongkeng. Alasan apa? Al-Fatihah kan mulia. Semua surat di dalam Al-Quran mulia. Semua surat di dalam Al-Quran mulia. Kan Al-Fatihah punya kelebihan khusus. Ya semua Quran ayat punya kelebihan. Jadi intinya tidak ada dalil sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Tidak ada dalil sama sekali. Jangan dibuat-buat Islam menurut pikiran Anda sendiri. Kalau ada acara-acara yang seperti itu gimana? Ya jangan ikut. Wong ini acara yang dikarang. Emang yang ngasih pahala siapa? Ente apa? Ya Allah yang ngasih pahala. Ikutlah aturan Allah. Jangan membuat syariat sendiri. Dan jangan melihat kebanyakan orang yang melakukan. Terus tinggalkan. Sudah. Atasan yang bikin. Oh, atasan urusan apa atasanmu sama hukum? Apa korelasinya ini dengan pekerjaan Anda? Apa korelasinya pekerjaan Anda, SOP Anda dengan ngikuti ini? Apa hubungannya? Emang Anda kalau nggak ngikut ini terus Anda diturunin pangkat atau dipecat, kasih SP? Kan apa hubungannya? Paling bahasanya kagak enak. Ya kalau kagak enak tambahin bumbu biar enak. Sudahlah, tinggalin aja, nggak usah maaf Pak, saya nggak bisa ikut. Aliranmu beda ya? Wis karepmu lah. Ya, mending diem aja sudah. Sing waras, alah. Ada lagi? Lagi? Tidak ada ya? Oh ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Baru-baru ini kan Islam mengadakan kayak acara-acara fair gitu-gitu ya. Jadi kayak nak bazar apa segala macam gitu. Memang awalnya pasar muslimah betul. Awalnya memang saya mau membeli pakaian itu untuk ketaatan gitu, menambah ketaatan, terus kalau ke masjid biar lebih tampil lebih maksudnya indah gitu Ustadz. Nah lama-lama jadi kebablasan.
Itu Iya. hari ini saya mendapatkan postingan yang kita tuh nggak boleh berlebihan dalam berbelanja apa segala macam. Nah, batasan itu seperti apa, Ustadz? Terus bisakah Ustadz memberikan nasihat pada wanita-wanita ini yang muslimah ini yang Ya, doyan jajan? sebetulnya pertanyaan batasan berlebihan itu apa? Pertanyaannya sebetulnya sederhana. Batasan berlebihan apa? Namanya saja berlebihan. Berarti apa? Di luar dari kebutuhan dia. Ya, kebutuhan dia seberapa sih? Ya, berarti kembali kepada siapa? Masing-masing. Contoh, ada orang minum itu cukup 1 gelas. Ini dia sudah cukup. Sudah. Kan gitu kan? Ini contoh aja, bukan masalah minumnya, tidak. Tapi contoh. Saya cukup dengan segini. Tapi ada orang nggak bisa minum segini, ya minum segini. Maaf Ustadz, saya sehari itu harus menghabiskan 2 galon Ustadz. Loh ini dia benar ada jamaah. Saya sehari 2 galon Ustadz. Itu pun karena usia saya sekian. Dulu saya bisa 4 galon Ustadz, 5 galon sehari. Berarti kamu nggak bisa ngelihat kamar mandi ya. Ya biasa aja lah Ustadz, karena udah terbiasa. Artinya kebutuhan. Ada perempuan yang, mohon maaf ya, keluar rumah sebentar aja, balik sudah harus ganti baju. Kenapa? Nggak bisa, saya risih kan tadi udah dipakai. Kan gitu kan? Suruh paksa, suruh pakai lagi baju itu, nggak mau, dia nggak bisa. Ya mungkin gayanya dia. Jadi dia kalau sudah keluar mana-mana balik ya sudah. Ya. Makanya kalau haji ngadepin ibu-ibu begini yang dicari pertama kali apa? Laundry. Jadi apa batasan berlebihan? Ya, kembali kepada apa? Masing-masing. Anda yang bisa melihat dan mengukur sendiri. Karena itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Beda dengan kebutuhan. Berarti lebih dari kebutuhan Anda, itulah namanya berlebihan. Ya, kelewatan. Sampai disimpan-simpan itu baju-baju, pernah dipakai masih plastikan, disimpan-simpan. Berlebihan. Makanya apa nasihatnya? Ya belilah apa yang menjadi kebutuhan Anda. Kalau memang Anda harus membeli sesuatu, sedangkan di rumah masih ada yang baru, ya kasih yang ini ke orang lain. Anda pengen yang baru lagi silahkan. Bagi yang ini kepada fakir miskin, orang yang butuh bagi ke mereka. Ya, banyak yang nungguin Bu, bener Bu. Iya, banyak yang nungguin Bu banyak. Kasih orang lain yang ini, Anda beli lagi yang baru enggak apa-apa. Silahkan. Nah, di situ akan jadi bermanfaat buat masyarakat. Ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.